Semangat pagi Indonesia, semangat pagi sahabat Erlangga dimanapun berada. Selamat datang kembali di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah persembahan dari penerbit Erlangga untuk menemani sahabat Erlangga belajar di rumah. Nah, sahabat Erlangga, di masa pandemi ini, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan. Ya, sahabat Erlangga dimanapun berada, bertemu lagi dengan Pak Guru Eri Trisna. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat atau mengenal tentang teks petunjuk. Seperti apa dan bagaimana teks petunjuk untuk materi siswa kelas 4 ini. Jangan ragu untuk nanti sahabat Erlangga menulis di kolom komentar, kita bertanya-tanya, pertanyaan jawab bersama-sama. Ya, mari kita simak bersama. Sahabat Erlangga dimanapun berada, pernahkah kita melihat tanda seperti gambar ini? Gambar apakah ini? Apa fungsinya? Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan arah. Jadi ini menunjukkan arah atau menunjukkan sebuah petunjuk, baik itu petunjuk jalan atau apapun. Nah, dengan adanya petunjuk ini, kita akan mudah untuk sampai ke tempat tujuan. Misalnya, arah ke kiri adalah kota Jakarta, maka kita akan ke kiri. Kalau anak-anak atau sahabat Erlangga ingin ke Jakarta. Lalu apa hubungannya dengan teks petunjuk? Ya, kita akan bahas apa itu teks petunjuk. Apa fungsi teks petunjuk? Teks petunjuk itu berisi yaitu sebagai sebuah isi. Isi artinya sebagai arahan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, itu sesuai tujuan itu adalah memperjelas atau menjelaskan penggunaan ataupun pembuatan sesuatu. Yang ketiga, kalimat yang digunakan itu adalah kalimat perintah. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat teks petunjuk itu adalah cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Ya, yang pertama kita bahas dari menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, sahabat Erlangga biasanya kalau teman-teman atau sahabat Erlangga membeli mie instan, itu di belakangnya, di belakang kemasan itu ada cara membuat atau cara menyajikan. Ini adalah bagian dari teks petunjuk. Bayangkan kalau kita tidak tahu caranya, tentu tidak akan menghasilkan mie instan yang diinginkan. Nah, isi itu berupa arahan untuk melakukan sesuatu, ya bagaimana caranya, kemudian itu disajikan secara berurutan. Itu tahap pertama misalnya kalau kita bahas contoh mie tadi, yang pertama buka bungkusnya, kemudian ambil mie, rebus gitu misalnya. Jadi itu adalah cara yang disajikan secara berurutan. Dan coba perhatikan, bahasa yang digunakan itu mudah dipahami. Nah, sama seperti teks atau petunjuk arah tadi itu adalah membantu kita atau adanya arahan untuk melakukan sesuatu, belok kiri, belok kanan, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari teks petunjuk. Misal, ini adalah gambar atau produk berupa kipas kain. Kita akan belajar sekarang bagaimana petunjuk pembuatannya. Kita akan belajar kira-kira apa yang bisa diperlukan, apa yang harus kita siapkan untuk membuat sebuah kipas kain. Nah, anak-anak, sahabat Erlangga, apakah pernah melihat kipas kain? Tentu ada ya. Nah, kipas kain ini banyak digunakan ketika kipas-kipas ketika gerah. Jadi itu menggunakan energi angin agar gerahnya mulai hilang. Nah, kita akan belajar atau tahu tentang bagaimana petunjuk membuat kipas kain. Yang pertama, tentu yang harus disiapkan adalah kain. Lalu beberapa bilah bambu, misalnya panjangnya 27 cm, lebar dan tebal. Juga diperlukan alat bahan lain seperti kawat, paku, lem kayu, dan gunting. Nah, ini adalah petunjuk pertama terkait dengan membuat atau cara membuat sesuatu. Yang kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Tentu hati-hati ya ketika melubangi bilah bambu, mintalah bantuan gurumu atau orang tuamu ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, tumpuklah bilah bambu yang tadi. Lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu.
Jadi tahapan ketiga itu adalah tumbuk bambu, masukkan kawat pada lubang yang sudah tersedia. Yang keempat, rentangkan. Jadi direntangkan bilah bambu itu di atas kain. Lalu gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan. Yang kelima, guntinglah sesuai pola. Jadi setelah direntangkan itu sahabat Erlangga itu menggunting sesuai dengan pola. Yang keenam, letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. Jadi di sini fungsi lem kayu yang sudah kita sediakan tadi. Diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. Dan kipas kain buatanmu sudah siap digunakan. Nah, silahkan dicoba ya di rumah bagaimana cara atau petunjuk membuat kipas kain. Cukup mudah bukan? Kita lihat gambar apakah ini? Nah, ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar layang-layang atau benda ini adalah layang-layang. Apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah layang-layang? Nah, ini adalah bahan. Jadi seperti bambu, lalu kain, benang, lem, atau yang lainnya. Nah, diperlukan juga alat seperti pisau ya ataupun gunting. Nah, jelaskan tahapan pembuatannya atau petunjuk pembuatannya. Nah, ini adalah salah satu cara atau salah satu fungsi untuk dari sebuah teks petunjuk tentang pembuatan sebuah benda. Ayo lakukan di rumah, jelaskan tahapannya dan atau petunjuk pembuatan. Buatlah layang-layang sesuai dengan kreasimu. Nah, di dalam teks informasi atau teks penunjuk, kita harus menemukan informasi apa yang sangat diperlukan. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk itu adalah dengan membaca intensif atau membaca memindai. Jadi anak-anak, sahabat Erlangga, ketika ada sebuah teks petunjuk, anak-anak harus membaca secara intensif atau membaca memindai. Jadi tujuannya agar tahu seperti apa identifikasi informasi yang ada di dalamnya. Apakah sebagai petunjuk pembuatan, petunjuk penggunaan. Ya, kita akan coba. Ini adalah teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Coba kita sama-sama baca teks petunjuk berikut. Berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut. Pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Kedua, tidak mencolokkan banyak steker pada satu stop kontak. Ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Dan yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, artinya ketika anak-anak pergi misalnya keluar rumah atau keluar kamar dalam waktu yang cukup lama, cek kembali alat-alat listriknya, pastikan sudah dalam kondisi yang padam. Nah, berdasarkan teks tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nah, tentu untuk dapat menjawab pertanyaan ini, anak-anak tadi harus membaca secara intensif ya. Yang pertama, mengapa kita harus berhati-hati saat menggunakan listrik? Dan yang kedua, jelaskan petunjuk menggunakan listrik dengan benar. Ayo, ada yang tahu? Jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Ya, yang pertama, kita harus berhati-hati agar tidak tersengat aliran listrik dan menghindari terjadinya kebakaran. Nah, jawaban ini tentu sudah ada tadi di dalam teks. Dan yang kedua, jelaskan petunjuk menggunakan listrik dengan benar. Yang pertama, nyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Kedua, tidak mencolokkan banyak steker pada satu stop kontak. Ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Dan yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, ini adalah petunjuk bagaimana menggunakan peralatan listrik.
Jadi di rumah, jangan lupa anak-anak ya, kalau ingin mematikan atau menyalakan, pastikan kondisi tangan anak-anak dalam kondisi kering. Jangan begitu selesai cuci tangan langsung matikan atau mencabut ya peralatan listrik. Itu sangat bahaya ya karena bisa terjadi atau tersengat aliran listrik. Oke, anak-anak, ada yang tahu gambar apakah ini? Pernahkah anak-anak menggunakan benda di samping atau benda ini? Dan bagaimana cara menggunakannya agar aman? Ya, benda ini adalah blender ya. Berfungsi untuk ketika anak-anak ingin membuat jus ya. Itu adalah berfungsi untuk menghancurkan. Seperti ingin membuat jus tomat, jus wortel, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara menggunakannya dengan aman? Mari kita simak ya. Ingat, untuk menggunakannya, jangan lupa untuk membaca petunjuk penggunaan. Nah, coba dicek ketika pembelian awal di kotak tentu ada di dalamnya cara atau petunjuk penggunaan. Inilah fungsi dari teks petunjuk. Anak-anak coba perhatikan eh, petunjuk penggunaan alat berikut. Nah, ini sudah ada 8 urutan, namun urutannya belum berurutan. Ini masih ada tahap-tahap yang belum tepat. Nah, yang pertama, misalnya masukkan potongan buah ke dalam blender, lalu kedua, siapkan blender dan bahan yang diperlukan. Ketiga, tambahkan gula, air, dan es secukupnya. Yang keempat, potonglah buah menjadi potongan kecil. Yang kelima, sajikan dengan menuangkan ke dalam gelas. Yang keenam, colokkan steker pada stop kontak. Yang ketujuh, jika buah sudah halus, tekan tombol stop. Dan kedelapan, tekan tombol start. Anak-anak, sahabat Erlangga, urutan yang tepat penggunaan blender untuk membuat jus buah adalah, ya, apakah urutan 1 sampai 8 ini sudah tepat? Jika belum, coba tuliskan jawabanmu. Iya, kita lihat jawaban yang sesuai adalah yang pertama. Itu adalah mulai dari siapkan blender dan bahan yang diperlukan. Pastikan ketika ingin menggunakan blender, blendernya sudah ada ya. Atau ingin membuat jus buah, buahnya sudah ada juga. Blendernya ada, buahnya juga sudah ada. Yang kedua, itu adalah potonglah buah menjadi potongan kecil. Jadi buah yang sudah disediakan dipotong kecil-kecil dulu agar mudah memasukkan ke dalam blender. Nah, kalau itu jus durian misalnya, jangan sampai kulitnya ya. Jadi ambil isinya, ambil dagingnya, keluarkan bijinya ya. Cukup yang di blender adalah daging dari buah durian itu. Yang ketiga, setelah dipotong atau dipilih daging buahnya, masukkan potongan buah ke dalam blender. Lalu yang keempat itu adalah tambahkan gula, air, dan es secukupnya. Jadi tergantung selera anak-anak, selera sahabat Erlangga untuk menentukan seberapa manis jus yang akan dibuat. Lalu tahapan kelima itu adalah colokkan steker pada stop kontak. Jadi pastikan kalau blender ini menggunakan listrik, itu pastikan sudah dicolokkan steker pada stop kontak itu. Kemudian tahapan berikutnya yaitu adalah tekan tombol start. Jadi mulai sehingga blender dapat bekerja ya, berfungsi memutar, memecah ya dan menghancurkan dari potongan buah tadi. Lalu tahap berikutnya jika buah sudah halus, maka tekanlah tombol stop. Dan terakhir itu adalah sajikan dengan menuangkan ke dalam gelas. Bagaimana? Cukup mudah bukan cara untuk membuat jus dengan menggunakan blender. Jadi pastikan anak-anak membaca teks petunjuknya dengan benar. Silakan dicoba di rumah bersama orang tuamu. Ya. Kemudian kita akan membuat teks atau melakukan sebuah percobaan dengan adanya teks petunjuk. Biasanya jika ingin membuat sebuah percobaan, kita harus tahu petunjuknya dulu agar percobaan yang kita buat dapat berhasil. Nah, ini adalah gambar dari sebuah percobaan yang ingin menghasilkan cahaya atau sumber energi listrik dari buah kentang. Kita lihat dari gambar ini,
Berarti yang pertama kita harus sediakan alat dan bahannya. Kira-kira dari gambar ini alat dan bahannya apa saja? Ya, tentu saja karena ini adalah menghasilkan sumber listrik dari kentang yang perlu dipersiapkan adalah ada kentang, kemudian ada kabel, ada lempengan, ini ada lempeng tembaga dan sebelahnya adalah lempengan seng. Kemudian ada lampu LED dan ada penjepit buaya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus disiapkan. Kita simak petunjuk pembuatan percobaan ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan ya, seperti kabel, penjepit buaya, lampu, seng, dan tembaga. Nah, setelah ini siap, kita masuk ke langkah kedua, yaitu bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang. Jadi lempengan tembaga dan lempengan seng ini ditusukkan pada umbi kentang. Jadi kurang lebih di sini ada jarak ya 3 cm. Nah, seng dan tembaga ini ditusukkan pada lokasi yang berbeda. Yang selanjutnya, bersihkan kentang, kemudian pada lokasi yang berbeda, lalu pasang kabel, yang sudah ada penjepit buayanya, dan lalu pasang lampu LED. Dan dicoba hingga percobaan ini berhasil, dan pastikan ukuran kentangnya semakin besar itu semakin baik untuk menghidupkan lampu LED. Nah, di rumah anak-anak dapat mencobanya ya. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Anak-anak atau sahabat Erlangga, kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, ada gambar yang pertama itu adalah gambar televisi dan ini adalah gambar setrika. Nah, ini adalah dua gambar ya. Kira-kira dari gambar ini apa persamaannya? Ya, persamaannya adalah sama-sama ada sumber energi, yaitu sumber energinya adalah listrik. Lalu, bagaimana menggunakan agar kita hemat energi? Nah, kita harus bisa anak-anak menggunakan sumber energi ini secara bijak, secara hemat. Oleh karena itu kita harus melakukan atau kita harus tahu bagaimana cara menghemat energi dengan baik. Nah, salah satu caranya adalah kita harus kita dapat memulainya dengan membuat poster hemat energi. Nah, mengapa dengan poster? Karena dengan poster kita bisa dapat mensosialisasikan, mengajak banyak orang agar tahu bagaimana cara menghemat energi. Nah, teks petunjuk juga dapat disajikan di dalam bentuk poster ya, bagaimana cara petunjuk untuk penghematan energi. Nah, poster itu adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Nah, di mana kita bisa menemukan poster? Ya, jika di sekolah, biasanya poster dapat ditemukan di papan-papan pajangan. Kalau di jalan raya itu biasanya ada poster-poster yang besar ya, itu ditempel di areal-areal yang tempatnya strategis, yang banyak dikunjungi orang atau dilalui oleh orang. Nah, itu adalah banyak poster sesuai dengan apa tujuannya atau apa isi dari poster itu. Poster itu menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, mengapa harus singkat, padat, jelas, dan menarik? Karena poster itu agar dapat menggugah keingintahuan. Kemudian singkat itu agar mereka paham, agar si penyimak itu dapat paham apa maksud atau isi pesan dari poster itu. Menarik, ini bagaimana caranya membuat menarik? Karena agar banyak orang ingin membaca dan mengikuti apa yang disajikan di dalam poster. Nah, teks petunjuk dalam bentuk poster itu biasanya berisi ajakan yang dipasang di tempat umum. Nah, biasanya anak-anak kalau seperti tadi di jalan raya atau di persimpangan tertentu ada poster-poster yang biasanya dipasang untuk menarik minat perhatian dari
orang yang melihatnya. Nah, langkah-langkah membuat poster yang menarik, yang pertama itu adalah sebaiknya poster itu berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Bayangkan kalau posternya tidak berwarna, tentu tidak akan menarik perhatian untuk membaca. Nah, pemilihan warnanya juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai pemilihan warnanya juga mengganggu atau merusak keinginan untuk melihat. Misal warnanya sangat-sangat cerah, itu dapat membuat mata menjadi silau. Jadi, dipilihlah warna-warna poster yang cerah namun tidak mengganggu cahaya penglihatan kita. Nah, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Nah, jangan sampai nanti kertasnya kecil, ya, itu penuh dengan gambar saja dan tulisannya sangat kecil atau tulisannya sangat besar memenuhi kertas. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana membuat tulisan atau gambar sesuai dengan ukuran dan tema poster. Nah, pemilihan gambar juga penting. Misal, tema berkaitan dengan misalnya hemat energi. Jadi gambar yang dipilih tentu adalah benda-benda yang berkaitan dengan energi. Ya, misalnya bola lampu, listrik, dan lain sebagainya. Itu harus sesuai antara tema dan gambar. Lalu yang ketiga, ini penting, kalimat efektif, singkat, dan jelas. Nah, bagaimana caranya? Itu anak-anak harus sesuai dengan temanya. Jangan sampai temanya tidak sesuai, kemudian tulisannya tidak sesuai dengan tema dan gambar. Oke, seperti ini. Misalnya kita dilihat dari segi warna, terus gambar sesuai dengan tema, kalimat efektif dan jelas. Nah, ini adalah warna yang dipilih itu adalah warna kuning dan oranye ya. Gambar sesuai dengan tema, ini temanya adalah hemat energi. Jadi ada gambar bola lampu, kemudian ada gambar tanaman. Itu bagaimana caranya kita menghemat energi untuk menyelamatkan dunia ya, kehidupan kita. Kemudian kalimat efektifnya adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, itu sangat efektif dan jelas ya. Langsung menuju apa tujuannya, yaitu kita agar mematikan lampu ketika tidak menggunakan. Cukup jelas bukan ya? Nah, ini adalah salah satu contoh poster menghemat energi. Nah, kita lihat dari judulnya atau temanya, Ayo Menghemat Energi. Di sini ada gambar dunia atau globe ya. Nah, bagaimana kita menghemat energi untuk menyelamatkan agar kehidupan kita di bumi ini menjadi selamat ya, tidak mengganggu kehidupan yang lain. Nah, yang pertama energi alam seperti matahari, itu manfaatkan energi alam untuk kebutuhan sehari-hari untuk menghemat listrik. Nah, ini adalah ada gambar panel surya, yaitu bagaimana menggunakan panel surya untuk menghemat energi. Lalu, listrik. Matikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Nah, gambarnya adalah bola lampu. Jadi, bola lampu tentu menggunakan energi listrik. Nah, yang ketiga itu ada transportasi. Ada gambar sepeda. Gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Jadi anak-anak, kalau jarak atau dari rumah ke sekolah dekat, itu bisa menggunakan sepeda ya. Itu adalah salah satu cara menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Nah, ini adalah salah satu contoh poster yang topiknya adalah menghemat energi. Nah, ini ada dua poster ya. Apa pesan yang terkandung dalam poster berikut? Ayo kita lihat. Yang pertama, ada poster yaitu lampu dan ada saklar yang ada tombol on off. Lalu yang kedua, ada poster yang berisi gambar keran air yang airnya menetes, ada tulisan Rp atau rupiah. Apa pesan yang terkandung di dalam poster berikut ini? Ya, tentu kita lihat. Nah, di dalam kalimatnya di sini ada
Ayo kita hemat energi. Lalu di sini ada hemat air untuk generasi setelah kita. Berarti pesan yang terkandung di dalam poster ini adalah kita diharuskan atau diharapkan untuk menghemat energi karena energi sangat berguna untuk kehidupan generasi setelah kita, baik itu listrik ataupun air. Nah, ini adalah pesan yang terkandung di dalam poster. Nah, silakan nanti anak-anak di rumah, sahabat Erlangga di rumah, coba cari sebuah poster, kemudian lihat, temukan apa pesan yang terkandung di dalam poster itu. Lalu, apa yang dapat kita lakukan agar pesan poster dapat sampai ke banyak orang? Ya, caranya seperti tadi, ada yang menempel di tempat-tempat tertentu dan ada cara lain lagi. Nah, agar poster ini dapat sampai ke banyak orang selain ditempel, caranya adalah kita dapat melakukan dengan kampanye. Bagaimana menyampaikan secara langsung kepada orang-orang, kepada masyarakat tentang apa isi poster. Nah, poster dapat sampai itu dengan cara kampanye. Cara menyampaikan isi poster, kalau kita untuk mengkampanyekan itu adalah yang pertama, anak-anak itu harus memahami isi poster dengan baik. Jadi ketika menyampaikannya, isi poster sudah dikuasai. Ini posternya tentang apa, temanya apa, lalu isi poster ajakannya untuk apa. Atau apabila itu adalah sebuah poster petunjuk, petunjuk untuk apa ya. Jadi ini adalah caranya yang utama itu adalah pahami isi poster. Yang kedua, setelah paham, bicarakan isi poster dengan kalimat yang jelas dan efektif. Jangan bertele-tele. Jadi harus dengan jelas apa yang disampaikan di dalam poster. Lalu yang ketiga, ketika menyampaikannya, gunakanlah bahasa yang baik, santun, dan tidak terlalu cepat. Nah, mengapa tidak terlalu cepat? Karena si pendengar itu harus memahami dulu apa pesan yang ada atau isi pesan yang ada di dalam poster yang disajikan. Nah, ini harus dilakukan dengan cara berlatih, berulang-ulang, sehingga anak-anak dapat menyampaikan isi poster atau mengkampanyekan isi poster dengan tepat. Itu tadi bagaimana kita belajar tentang teks petunjuk. Baik itu teks petunjuk penggunaan, teks petunjuk pembuatan sebuah benda. Di rumah, anak-anak silakan berlatih bagaimana cara membuat sebuah teks petunjuk. Seperti teks petunjuk penggunaan, yaitu bagaimana misalnya menggunakan setrika di rumah. Lalu kalau teks petunjuk pembuatan, misalnya adalah bagaimana cara membuat layang-layang atau membuat sebuah mainan yang kamu sukai. Nah, silakan dilakukan. Anak-anak bisa berkolaborasi bersama orang tua dan buat sebuah teks petunjuk dengan benar. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengkampanyekan nanti dengan teman-temanmu di sekolah. Nah, itu saja dulu. Sampai jumpa lagi di kegiatan Erlangga Classroom selanjutnya. Jangan lupa bagikan channel ini, sebarkan agar semakin banyak teman-teman dapat belajar. Sampai jumpa.